Pada Mei 2026, Rusia mengumumkan pencapaian baru dalam program pesawat tempur generasi kelimanya dengan melakukan uji terbang perdana Su-57D. Berbeda dari Su-57 standar yang menggunakan satu kursi, varian terbaru ini hadir dengan konfigurasi 2 kursi yang dirancang bukan hanya untuk pelatihan, tetapi untuk menjalankan misi tempur yang jauh lebih kompleks. Kemunculan Su-57D menarik perhatian pengamat militer karena menunjukkan arah baru perkembangan kekuatan udara Rusia di era peperangan berbasis jaringan dan penggunaan drone tempur secara masif. Secara tampilan, Su-57 masih mempertahankan karakteristik utama Su-57, termasuk desain siluman, kemampuan super cruise, serta kombinasi radar dan sensor canggih yang memungkinkan pesawat mendeteksi ancaman dari berbagai arah. Namun, perbedaan terbesarnya terletak pada kursi kedua yang ditempatkan di belakang pilot. Posisi ini diperuntukkan bagi operator sistem tempur yang bertugas mengelola berbagai sensor, peperangan elektronik, komunikasi data, serta mengendalikan drone pendamping yang beroperasi bersama pesawat induk. Konsep tersebut dikenal sebagai Manned-Unmanned Teaming atau kerjasama antara pesawat berawak dan wahana tanpa awak. Dalam konsep ini, Su-57D tidak hanya bertindak sebagai pesawat tempur, tetapi juga sebagai pusat komando udara yang mampu mengendalikan beberapa drone sekaligus. Salah satu drone yang paling sering dikaitkan dengan program ini adalah S-70 Okhotnik BE, drone tempur siluman berat yang telah menjalani berbagai uji coba bersama Su-57 dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemampuan tersebut, satu Su-57D berpotensi mengkoordinasikan serangan dari beberapa platform berbeda dalam satu operasi terpadu. Keunggulan utama konsep ini adalah pembagian risiko di medan tempur. Drone dapat dikirim lebih dekat ke wilayah yang memiliki pertahanan udara kuat untuk melakukan pengintaian, peperangan elektronik, atau bahkan serangan langsung. Sementara itu, pesawat induk tetap berada pada jarak yang lebih aman. Jika salah satu drone hilang, kerugiannya jauh lebih kecil dibanding kehilangan pesawat tempur berawak. Pendekatan ini semakin banyak diadopsi berbagai negara karena dianggap mampu meningkatkan efektivitas operasi sekaligus mengurangi risiko terhadap awak pesawat. Selain mengendalikan drone, Su-57D diperkirakan memiliki peran penting sebagai simpul jaringan tempur udara. Dengan dukungan sistem komunikasi dan pemrosesan data yang lebih canggih, pesawat ini dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sensor di udara maupun di darat, lalu mendistribusikannya secara real-time kepada unit lain. Dalam skenario perang modern, kecepatan pertukaran informasi seringkali menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kemampuan senjata itu sendiri. Karena itu, banyak analis melihat Su-57D sebagai langkah Rusia menuju konsep peperangan berbasis jaringan yang lebih matang. Meski demikian, Su-57D masih berada pada tahap awal pengembangan. Belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal produksi massal maupun jumlah pesawat yang akan dibangun. Program ini masih harus melewati serangkaian pengujian untuk memastikan seluruh sistem dapat bekerja secara efektif dalam berbagai kondisi operasi. Pengalaman menunjukkan bahwa pengembangan pesawat tempur generasi kelima sering memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum mencapai status operasional penuh. Jika program ini berjalan sesuai rencana, Su-57D dapat menjadi salah satu aset paling penting dalam modernisasi Angkatan Udara Rusia pada akhir dekade 2020-an. Kehadirannya menunjukkan bahwa masa depan pertempuran udara tidak lagi hanya bergantung pada kemampuan satu pesawat tempur, melainkan pada kemampuan mengoordinasikan berbagai platform berawak dan tanpa awak
dalam satu jaringan tempur yang terintegrasi. Uji terbang perdana Su-57D mungkin baru langkah awal, tetapi langkah tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana peperangan udara generasi berikutnya akan berkembang di masa depan.